Pengampunan itu membebaskan setiap orang dari dosa dan dari segala sakit penyakit. Ingat bahwa setan itu tidak bisa mengampuni segala dosa-dosa manusia. Bagi Tuhan, pengampunan itu adalah hal yang mudah, hal yang biasa dilakukan oleh Tuhan, hal yang mudah untuk dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu memiliki kuasa untuk mengampuni segala dosa-dosa manusia. Dia juga juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Setiap orang-orang percaya diberi kesanggupan, kemampuan karena sudah mengalami kuasa dan kasih Kristus. Di luar Kristus, pengampunan itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Tuhan Yesus Kristus sanggup mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di channel kami. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setia untuk selalu mendengarkan akan channel kami. Saya berharap kita terus selalu mendukung dan mensupport akan channel ini, dan biarlah kiranya channel ini menjadi berkat bagi semua orang. Pada kesempatan kali ini, tema kita tentang mengampuni. Dosamu sudah diampuni, dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, mengenai kisah tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu selalu menghargai dan menghormati segala jerih payah setiap orang yang mau datang kepadanya. Tuhan menghargai segala usaha dan upaya yang mau datang kepadanya, itu tidak akan pernah sia-sia. Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan 4. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Tuhan menghargai dan menghormati usaha dan perjuangan keempat orang yang membawa orang lumpuh supaya mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tuhan tidak menutup mata atas segala perjuangan keempat orang yang membawa orang lumpuh ini. Tuhan tidak menutup hati terhadap semangat keempat orang ini. Dan Tuhan juga tidak menutup mata atas segala usaha yang dikerjakan keempat orang ini supaya mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ayat 5 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Puji Tuhan, Tuhan itu selalu merespon akan iman setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan itu juga selalu bereaksi terhadap setiap orang yang beriman kepadanya. Mata Tuhan, hati Tuhan itu selalu tertuju kepada setiap orang-orang yang hatinya mau datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan itu selalu bekerja kepada setiap orang yang menaruh iman, pengharap kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat akan iman keempat orang yang membawa orang lumpuh supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu Maha Tahu. Karena Dia Tuhan, karena Dia Juru Selamat, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan akan setiap orang. Tuhan juga tahu akan apa yang menjadi kebutuhan dari orang yang lumpuh ini. Oleh karena itu Tuhan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus tahu akan kebutuhan orang lumpuh ini, yaitu pengampunan akan dosa. Pada dasarnya pengampunan itu adalah kebutuhan bagi semua orang. Pengampunan itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Bahkan pengampunan itu sebenarnya adalah kebutuhan dasar dari hidup manusia. Karena manusia tidak mungkin hidup tanpa pengampunan. Setiap orang itu membutuhkan pengampunan atas segala dosa dan segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Karena manusia setiap hari juga berbuat salah, berbuat dosa, dan melakukan hal-hal yang tidak benar, baik tanpa sengaja maupun sengaja.
melalui pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, bahwa pengampunan itu memang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus memberikan dan melepaskan akan pengampunan kepada orang lumpuh ini. Dosanya orang lumpuh sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan itu menyembuhkan. Pengampunan itu juga memulihkan. Ketika Tuhan Yesus memberikan pengampunan, maka secara otomatis kesembuhan orang lumpuh ini terjadi. Pemulihan kesehatan orang lumpuh ini juga terjadi. Pengampunan itu membebaskan setiap orang dari dosa dan dari segala sakit penyakit. Pengampunan itu juga membebaskan setiap orang dari segala ikatan dosa-dosa, sakit penyakit, dan segala belenggu yang mengikat kehidupan manusia. Pengampunan itu memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada setiap orang dari segala belenggu dosa dan sakit penyakit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa orang-orang tertentu sakit itu disebabkan oleh berbagai hal. Ada orang-orang tertentu yang sakit itu karena penyebab pola makan, ada karena sakit karena musibah, ada pula sakit itu juga penyebabnya karena beberapa dosa-dosa tertentu, atau bahkan ada orang-orang tertentu yang sakit itu memang terjadi supaya kuasa Tuhan itu mau dinyatakan dalam kehidupannya. Markus pasal 2 ayat yang 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat pengampun dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengampunan itu pemberian Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberikan pengampunan kepada orang yang sakit lumpuh ini, sehingga orang lumpuh ini menjadi sembuh. Tuhan Yesus memiliki kuasa dan otoritas untuk mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan atas kehidupan manusia. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dan memulihkan akan segala sakit penyakit keadaan manusia, supaya manusia menjadi sehat, menjadi baik, menjadi pulih keadaan kehidupan manusia. Kuasa Tuhan Yesus Kristus itu akan bekerja dan menjadi nyata ketika orang itu percaya kepadanya, ketika orang itu beriman kepadanya, maka kuasanya akan menjadi nyata, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami pengampunan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak semua orang yang ahli kitab-kitab tertentu itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka hanya melihat dan mempercayai Yesus sebagai manusia biasa, sebagai pengajar biasa, sebagai orang yang biasa memberitakan firman kebenaran kepada banyak orang. Yesus Kristus disetarakan atau disamakan dengan manusia yang biasa pada umumnya. Yesus Kristus dipandang bukan sebagai Tuhan, tetapi dipandang sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, para ahli-ahli kitab ini beranggapan bahwa Yesus itu menghujat Allah. Yesus Kristus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Mereka tidak menyadari dan mereka tidak mengetahui, walaupun Yesus sebagai manusia, dia juga sesungguhnya adalah Tuhan, Allah yang berkuasa. Dia sesungguhnya adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Yesus Kristus manusia 100%, dia juga Tuhan 100%. Dia Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan manusia. Dia juga Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia juga Tuhan yang sanggup untuk meredakan akan angin kencang, akan badai. Bahkan Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat demi mujizat. Tuhan Yesus juga bisa bangkit dari antara orang mati, dan dia hidup untuk selama-lamanya.
Setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah mengalami pengampunan, dan ia tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Sesungguhnya setan pun juga bisa melakukan kesembuhan. Dia bisa melakukan mujizat, dia bisa memberikan kekayaan, kehormatan, jabatan, kuasa. Tetapi ingat bahwa setan itu tidak bisa mengampuni segala dosa-dosa manusia, karena setan itu tidak lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya setan itu tunduk dan takluk kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan, pengampunan itu adalah hal yang mudah, hal yang biasa dilakukan oleh Tuhan, hal yang mudah untuk dikerjakan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus itu memiliki kuasa untuk mengampuni segala dosa-dosa manusia. Dia juga juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Bagi orang-orang percaya, bagi para pengikut Kristus, sudah seharusnya pengampunan itu juga harus menjadi sesuatu yang hal yang mudah, menjadi sesuatu hal yang bisa dikerjakan dan dilakukan oleh orang-orang percaya. Karena Tuhan sendiri juga melakukan dan mengerjakan akan hal ini. Dan saya percaya setiap orang-orang percaya diberi kesanggupan, kemampuan, karena sudah mengalami kuasa dan kasih Kristus. Tetapi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di luar Kristus, pengampunan itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena mereka tidak mengalami kasih Kristus, mereka tidak memiliki kasih Kristus, sehingga pengampunan itu menjadi sesuatu yang sangat berat, yang sangat sulit, dan mustahil untuk dilakukan ataupun dikerjakan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup mengampuni segala dosa-dosa kita semua, sanggup mengampuni segala kesalahan kita semua. Dia sanggup menyelamatkan hidup kita dari hukuman kekal. Tuhan Yesus yang menyembuhkan kehidupan kita, Tuhan Yesus yang sanggup mengubah kehidupan kita. Terimalah dan percayalah Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang menebus segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita, dan Dia yang akan menyelamatkan kita dari segala hukuman untuk dosa. Percayalah bahwa Dia memberikan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Sebagai ayat penutup, saya akan membacakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdiri teguh, tetap kuat, jangan goyah, setia kepada Tuhan, cari Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan sekecil apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Tuhan selalu memperhitungkan. Tetap semangat, sehat selalu di dalam Tuhan, dan bersukacita. Terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua menyaksikan akan channel kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dalam segala sesuatu. Tuhan membuka jalan dan menolong kita dalam segala perkara. Subscribe dan like channel ini, dan share kepada banyak orang supaya semua orang bisa mendapat berkat, bisa diberkati, dan mereka bisa menikmati akan kebenaran demi kebenaran. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya, amin.